Ini dia pusakanya, Berdapur Panimbal. Sebagai untuk pemahaman bersama, dalam arti pembelajaran bersama, Berdapur Panimbal ini dicontohkan atau ciri-cirinya dari Panimbal adanya sogokan rangkap atau sogokan dua, bolak-balik, adanya Selamat siang, berjumpa kembali di channel Panjutomo Tosan Aji. Kali ini di antara rerimbunan alam yang betul-betul sejuk dan juga teduh karena bentar lagi mau hujan. Namun kita harus tetap semangat, apapun semangat dalam hal berkarya dan juga semangat untuk aktivitas menjalankan sebuah kehidupan, karena sejatinya mudah saja kita masih hidup. Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit cerita dan juga sedikit pengalaman pribadi, di mana pada waktu era kerajaan, baik kerajaan Mataram, era kerajaan Majapahit, era kerajaan Singosari, dan kerajaan lainnya, bila mana sang raja menunjuk atau memerintahkan seseorang yang mana didauh ataupun diperintahkan untuk melakukan sebuah tugas dan juga sebuah harapan yang mana tentunya untuk untuk kebahagiaan bersama ya, dan juga kesejahteraan bersama pada era raja tersebut, itu termasuk orang-orang pilihan. Nah, pasti pernah. Dan juga adanya di dalam kepemerintahan saat ini pun adanya orang-orang yang ditunjuk dalam arti tugas khusus, itu mirip percis seperti yang era kerajaan dulu lakukan. Jadi ada perwakilan khusus, utusan khusus, dan juga betul-betul orang pilihan dalam hal agenda, tentunya untuk agenda kebaikan. Nah, tentunya bukan hanya di zaman dulu itu orang itu mampu berperang, mampu taktik strategi untuk melawan musuh. Tentunya bukan itu aja, tapi tentunya orang itu berwibawa, gagah, dan juga ulet, dan juga betul-betul bekerja keras, tidak malas-malasan, dan tetap mau mengupayakan apapun itu yang diperintahkan oleh seorang raja atau dari kerajaan ataupun dari
seorang presiden ataupun dalam kepemerintahan saat ini. Jadi orang itu tidak hanya pandai bertempur berperang, namun juga betul-betul integritasnya tinggi ya. Nah, di dalam sebuah cerita barusan itu tentunya berbanding lurus dengan sebuah filosofi yang tidak lain tidak bukan adanya filosofi di dalam pusaka ini. Jadi sebuah pusaka ini bila mana diikhtiarkan dan juga bisa menselaraskan pusaka ini, tuah-tuahnya itu apa yang diamanahkan, apa yang dititahkan dari atasan kita, seorang pimpinan bos kantor ataupun apa, itu insya Allah lancar-lancar saja semua. Tentunya tidak lain, nomor yang pertama tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi secara energi bagi yang suka memandang sebuah pusaka dari sisi tuahnya atau esoterinya, pusaka ini sangat cocok untuk melakukan sebuah ikhtiar yang didelegasikan oleh para pimpinan kita atau orang-orang tertentu yang mempercayai kita. Insya Allah bisa berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun tetap satu hal, berikhtiar, berdoa, dan tidak patah semangat. Pusaka ini konon juga secara tuahnya ini bisa memperlancar dan juga memanggil semua pusaka-pusaka yang sejatinya kita belum punya. Jadi banyak dalam dunia Tosan Aji itu menginformasikan, membilangkan, dalam arti mengasih tahu bahwasanya yang mereka sudah alami itu secara energi atau tuahnya ini bisa memanggil pusaka-pusaka lainnya untuk kita datang ke kita. Dan satu hal, tidak lain tidak bukan, tetap unsur perjodohan tetap prioritas. Nah, yang kedua, pusaka ini tentunya tidak lain tidak bukan untuk memperlancar sebuah urusan yang sifatnya mencari rezeki. Jadi bagi Anda yang suka terkait tentang esoteri, kedua komponen tadi yang sudah saya sebutkan secara tuahnya itu merujuk kedua hal tadi. Jadi adanya untuk mendatangkan pusaka-pusaka yang lainnya yang belum kita miliki, dan yang kedua juga untuk mempermudah dan memperlancar terkait faktor kesejahteraan. Itu gambarannya. Namun kalau bagi yang suka terhadap karya seni, pusaka ini ditangguhkan di era Majapahit. Pusaka ini berdapur Panimbal, Luk 9. Kita lolos pusakanya. Kita lihat sama-sama bagaimana rinciannya dan juga garapannya dari pusaka ini ya. Oke, kita lolos pusakanya. Ini dia pusakanya, berdapur Panimbal. Sebagai untuk pemahaman bersama, dalam arti pembelajaran bersama, Panimbal, berdapur Panimbal ini dicontohkan atau ciri-cirinya dari Panimbal adanya sogokan rangkap atau sogokan dua, bolak-balik, adanya sekar kacang, lambe gajah, dan juga adanya jalen di gandiknya, dan juga adanya gerenengan. Ini dengan pamor wos utah. Oke, ini looknya look 9. Tentunya tidak lain tidak bukan wos utah itu terkait kesejahteraan, di mana rezeki yang berlimpah. Jadi pusaka ini sangat cocok sekali diagem atau dimiliki oleh seseorang yang memang secara karakternya itu gampang mudah untuk sering dipercaya oleh atasan ataupun pimpinan
kita, baik hal itu dalam hal pekerjaan ataupun dalam terkait lingkungan sekitar, ini bisa meneduhkan. Karena faktor 9 ini tentunya tidak lain tidak bukan Luk 9 untuk kewibawaan. Oke. Dengan ciri garap era tangguh Majapahit, tentunya tidak lain tidak bukan, semoga merujuk ke masalah esoteri yang pertama tadi, dengan memiliki pusaka ini yang kita rawat dengan sepenuh hati, insya Allah pusaka-pusaka yang lainnya akan mengikuti kepada kita. Buktikan sendiri dan milikilah dapur pusaka Panimbal dengan kategori ada yang Luk 9, ada yang Luk 7 juga. Dan satu hal, carilah yang sepuh namun nampak baru ya. Jadi secara energi ataupun secara tuahnya itu masih bisa kita rasakan untuk menjalani kehidupan ini. Nah, keris Panimbal ini untuk menyelaraskan dan juga memperlancar terkait kesejahteraan karena adanya tambahan pamor di sini, pamor Wos Utah, untuk mendobrak faktor kesejahteraan terkait kerejekian. Tentunya jangan salah, tetaplah bekerja dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ingat itu. Dan satu hal lagi, ditangguhkan di era Majapahit, kategori masuk pusaka sepuh. Dan juga betul-betul energinya dirasa ini kencang sekali. Bisa untuk mendatangkan, kalau kita sudah bisa menyelaraskan pusaka ini, bisa untuk mendatangkan pusaka-pusaka yang belum kita miliki, dan juga bisa untuk memperlancar terkait hubungan bisnis dan juga kesejahteraan. Rawatlah pusaka yang betul-betul otentik, original ini, dengan harapan keberkahan tentunya, dan juga keselarasan yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi miliknya kita. Tetaplah berpusaka. Salam hormat, nantikan pembabaran pusaka di channel Panjuto Motosanaji dari Kabupaten Bantul. Panjuto Motosanaji berbagi cerita dan pengalaman. Salam budaya, rahayu untuk kita semua. Panimbal, Luk 9, Wos Utah, ditangguhkan di Mojopahit.